Ketika usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran ziro hadid, yaitu ukuran hasta dari besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah. Selama perenungan itu juga, beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu, beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika usia beliau genap 40 tahun, disinilah tampak adanya tanda-tanda kenabian beliau. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah mengucapkan salam pada beliau. Kemudian terjadinya ru'ya sodiyah atau mimpi yang benar yang berlangsung selama 6 bulan. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, turunlah wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau, dan juga diangkatnya beliau menjadi nabi. Pada suatu hari ketika Muhammad berada di dalam Gua Hiro, tiba-tiba muncul seorang berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." "Bacalah," Muhammad menjawab, "aku tidak bisa membaca karena Muhammad adalah seorang ummi atau buta huruf." Lalu malaikat Jibril menutupi diri Muhammad dengan selimut sehingga Muhammad kepayahan. Kemudian malaikat Jibril melepaskannya. Ia berkata lagi, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril menyekap diri Muhammad untuk kedua kalinya. Setelah itu dilepaskannya. Ia berkata lagi, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril menyekapnya lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu dilepaskannya lagi dan berkata, "Bacalah." Akhirnya Muhammad mengucapkannya seperti di Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah peristiwa itu, Muhammad kembali kepada Khadijah dengan badan gemetar karena rasa takut bertemu dengan malaikat untuk yang pertama kalinya. Lalu Rasulullah SAW langsung berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimutinya hingga perasaan takut lenyap. Setelah itu, Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah tentang peristiwa yang baru saja dialaminya itu. Khadijah langsung menjawab, "Tidak, demi Allah, dia selamanya tidak akan menyia-nyiakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu bersilaturahmi, menanggung beban, menolong orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan setan dan angan-angan atau hawa nafsu menguasai diri engkau, dan tidak mengherankan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau untuk memberikan hidayah kepada kaummu."